Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan menaikkan segala ucapan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Sebab Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita, dan Immanuel, Dialah Allah yang akan tetap selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Kalau Kami Ada sampai hari ini. Hari
kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Ebenezer, Allah Immanuel, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa tetap ada dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, pertolonganmu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang membawa hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan tolong kami agar kami dapat menikmati hadirat-Mu, agar kami boleh meninggikan Engkau, mengeluh-elukan Engkau lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Engkau hadir di ibadah kami pagi hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tetap mengambil alih setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pada pagi hari ini Tuhan. Song leader, singer, pemain musik, bahkan kami semua yang hadir maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pagi hari ini. Tuhan tolong agar mereka dapat memuji Engkau, meninggikan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, kita sudah sedang merayakan ibadah pranatal yang pertama. Bersama Yesus kita pasti akan melakukan perkara yang besar, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kita angkat pujian ini, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ada jalan keluar.
saudara-saudara, Yesus adalah jaminan hidup kita. Supaya Immanuel itu tidak hanya kata orang, tetapi kita boleh mengalaminya secara pribadi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Engkau
ajaib perkasa. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Amin, haleluya. Perkasa. Berbuat. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sungguh kau hebat. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat dalam di hidupku. Glory bagimu Yesus. Engkau layak terima segala pujian dan sembah kami. Engkaulah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau hebat dan ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Kami yakin Tuhan, kalau Tuhan masih menolong hidup kami sampai saat ini, Engkau juga yang akan menolong hidup kami ke depannya Tuhan. Di saat tidak ada jaminan hidup kami, di saat tidak ada pengharapan lagi Tuhan, tetapi kami mau memandang kepada Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian dan penyembahan sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan, disukakan oleh setiap pujian yang naik dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang sudah persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah urapan Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan video persembahan pujian dari pengerja. Seperti palu
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, di ibadah pranatal yang pertama di bulan Desember 2020 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Joyke Liando dari GPDI Medang Sari. Puji Tuhan, silakan. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini dalam ibadah pranatal GPDI Berea Alam Sutra. Terima kasih Bapak Gembala, teman saya dan Ibu yang mempercayakan tugas pelayanan ini. Dan memang ketika mengangkat tema seperti ini merupakan kebutuhan kita. Sebab dampak pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu akan berakhir kapan, yang tentu saja mengalami krisis multidimensial, khususnya ekonomi yang akhirnya terpuruk dan dirasakan oleh seluruh dunia. Lalu orang bertanya, bagaimana ketika terjadi pengurangan PHK karyawan, lalu kemudian banyak sekali usaha-usaha yang harus berhenti, dan ini akhirnya berdampak pada masalah sosial, politik, dan keamanan. Inilah realita yang sedang kita hadapi saat ini, bahwa memang krisis ini sudah dinubuatkan. Last days, hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Inilah masa kesukaran yang sedang kita hadapi, belum berhadapan dengan kesukaran besar masa antikris. Tapi paling tidak kita sudah mulai menyiapkan diri dalam tahap-tahap kesiapan iman kita, ketika pun harus berhadapan dengan kenyataan di mana dampak ini akhirnya harus dialami oleh seluruh lapisan masyarakat dalam semua segmen, dalam semua dimensi, sehingga kita pun akhirnya mengerti bahwa pandemi COVID-19 salah satu instrumen Allah untuk mendekatkan umatnya dengan Dia. Sebab akhirnya COVID-19 tidak bisa menghambat orang untuk bersekutu. Sebab di rumah pun kita dapat mengikutinya. Sebabnya saya menyampaikan salam jumpa, salam sehat, salam damai dan sukacita Natal yang akan terus menghiasi, mewarnai hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, dan pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat kebenaran firman Allah yang berhubungan dengan Immanuel sebagai sejarah dalam kekinian yang perlu kita pahami sisi aplikasinya dalam kekristenan kita. Maka mari kita membaca ayat pijakan dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan. Konteks ayat ini dilatar belakangi oleh Sikon, di mana Israel, kerajaan selatan, sedang berhadapan dengan situasi ancaman serbuan perang dari kerajaan utara, yaitu Israel dan ibu kota Samaria, ditambah dengan Aram yang sudah berada di seputar wilayah kerajaan Yehuda. Sedang berkemah di Efraim yang tentu saja menimbulkan ketakutan. Maka Alkitab menyebutnya
mereka gemetar ketakutan. Artinya Raja Ahaz maupun rakyat Yehuda sedang gemetar ketakutan. Inilah satu akibat juga yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena Raja Ahaz bukan raja yang takut akan Tuhan. Raja Ahaz bukan raja yang menaklukkan hidup pada firman. Dia selalu mengandalkan kekuatan manusia. Maka pada tahun 735 sebelum Masehi, di masa secara historis hal ini terjadi. Serbuan ini akhirnya membuat Tuhan juga ikut berpikir, apakah nantinya bangsa Yehuda ini akan musnah. Tetapi janji Allah dalam pasal 1 ayat 26 itu akan tetap digenapi. Sehingga meskipun ada serbuan ini, dan sesungguhnya yang kita temukan juga adalah pada kondisi ini Tuhan berfirman kepada Yesaya agar menyampaikan pesan, salah satunya pesan kepada Raja Ahaz ini agar dia meminta pertanda sebagai konfirmasi bahwa Allah mau memihak pada Yehuda. Allah ingin menunjukkan penyertaannya, keberpihakannya, kehadirannya untuk bangsa Yehuda. Tetapi Ahaz tidak memilih untuk mengikutinya. Dia menolak hal ini dengan alasan-alasan yang seolah-olah dia rohani. Sikap seperti ini sangat umum pada kekristenan yang kadang-kadang karena dia makhluk berpikir yang cenderung menciptakan alasan-alasan khusus yang rasional, sehingga kebiasaan sekarang orang karena kepentingan penafsiran merasionalisasi sesuatu dalam penafsirannya sehingga menganggap diri benar. Bukankah hal ini kadang-kadang reaksi yang cepat sering terjadi pada setiap orang ketika mendengar sesuatu? Kalau misal saya sampaikan begini. Saudara, ada beberapa kitab yang bukan firman Allah. Saya ingin membaca reaksi saudara. Karena Markus pasal 17 bukanlah firman. Sebab Markus cuma sampai pasal 16. Nanti kita mengerti setelah menjelaskan. Tapi kadang-kadang penerimaan setiap orang mendengar sesuatu bereaksi. Oh, yang benar, yang benar. Saya juga akhirnya bisa menambahkan. Jangan saudara percaya dengan Matius 30. Karena itu bukan firman. Sebab tidak ada Matius pasal 30. Nah, maka banyak hal di mana setiap orang menangkis sebuah kebenaran dengan menciptakan sebuah alasan-alasan rohani padahal tidak rohani. Ini yang sebenarnya terjadi pada Ahaz. Menunjukkan bahwa dia orang yang dipilih, orang yang takut akan Tuhan, seolah menunjukkan sikap rohaninya. Padahal dia sendiri menunjukkan bahwa dia tidak memilih firman. Dia justru memiliki niat untuk minta tolong kepada Asyur. Maka muncullah ayat ini. Ayat ini adalah Tuhan tetap memberi suatu pertanda. Sebab bukan rekaan Ahaz yang harus terjadi, tetapi rancangan Allah bagi umatnya sesuai dengan perjanjian Allah sendiri dalam Yesaya 1 ayat 26 ini. Maka akan tetap digenapi. Tanda itu adalah seorang gadis. Kata yang dipakai pada bahasa asli ini alma. Ya, wanita muda usia menikah. Sebenarnya bahasa Ibrani ada dua istilah. Ada juga yang gadis atau anak darah yang disebut betula. Tapi kalau Septuaginta Yunani PL, dia tetap terjemahkan dengan partenos, perawan. Ya, ini yang melahirkan Immanuel. Kita ingin tahu sejauh mana istilah Immanuel itu dikorelasikan dengan Yesus yang adalah Immanuel. Kalau kita secara iman Kristen, kita mudah untuk menghubungkannya. Marilah kita bertanya, kalau pembaca pemula kitab Yesaya yang ingin mencari tahu kronologis waktu dari penulisan kitab ini, setelah Yesaya 7 ayat 14, tergenapinya kapan?
Ketika seseorang membaca kitab Yesaya, dan memang Yesaya itu dua hal, dia melihat sisi historis tapi sekaligus juga hal-hal yang bersifat profetik atau nubuatan. Nah, maka ada penafsiran terhadap ayat ini, ada yang menyatakan ini anaknya Ahaz, yaitu Hizkia. Ada penafsiran lain bahwa ini adalah anak Nabi Yesaya. Karena ada tulisan dalam Yesaya pasal 8 ya, tentang pertanda, namun tidak juga disebut nama Immanuel. Tetapi penafsiran yang lain menyatakan bahwa bukan persoalan bagaimana kondisi anak Ahaz atau sifat anak Ahaz yang juga mirip dengan Ahaz perilakunya. Tetapi juga melihat pada yang disebut pertanda. Sama dengan anak Yesaya. Anak Yesaya pada ayat pasal 8 itu anak kedua sebenarnya. Tidak cocok dengan kata Alma. Sehingga kita hanya bisa memilih bahwa ini adalah bahasa profetis. Ya, unsur mesianik yang melekat kuat pada ayat ini, penggenapannya sudah sedang kita rayakan hari ini. Namun, hal yang penting yang perlu kita perhatikan bahwa bangsa Israel Raya itu nama anak adalah tanda. Kalau kita temukan banyak sekali berbicara tentang tanda. Lahirnya anak ada sebuah pertanda. Lahirnya anak ada pemaknaannya. Maka di sini menggunakan kata hine. Septuaginta pakai kata semeion. Sehingga pada zaman Yesaya banyak anak diberi nama dengan nama yang melibatkan Tuhan. Allah sangat senang dengan pemberian tanda. Ya, jadi banyak nanti kisah di mana kita melihat bahwa lihat tanda. Sampai kepada akhir zaman lihat tanda. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan tanda apapun itu adalah konfirmasi bahwa Allah yang berjanji akan menggenapinya. Allah yang berkuasa dapat melakukan apapun. Lalu kemudian muncul kata Immanuel, nama sebutan yang menunjukkan bahwa Allah beserta, Allah hadir, Allah menyatakan diri, Allah memberi konfirmasi, Allah mengintervensi, Allah berbuat sesuatu. Pemberian nama ini sebagai tanda tertentu atau konfirmasi dari Allah bahwa Allah dapat melakukan apapun berdasarkan. Bayangkan tantangan Allah kepada Ahaz disampaikan melalui Yesaya, bilang sama Yesaya, kamu pilih tanda yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Walaupun bisa berhubungan dengan mitologis, tapi tanda tetap hanya sebagai tanda. Tanda ini bukan sebuah indikasi bahwa tanda itulah yang disebut sang kebenaran. Tapi hanya sebatas stereotip terhadapnya bahwa itu adalah tanda. Tidak semua alat adalah orang yang dibenarkan Allah. Allah bisa pakai Abimelek, Allah bisa pakai Nebukadnezar, tapi mereka bukan orang benar. Alat tetaplah alat. Sebab Tuhan bisa pakai benda mati. Maka yang ingin kita lihat bahwa, kita lihat dulu bahwa Immanuel itu dari 4 suku kata. Penulisan Immanuel yang tertera di hadapan saudara ini betul. Double M. Tapi kalau kita baca nanti di teks Ibrani 1M. Tapi 1M itu ada tanda titik di tengah yang disebut dages pendua kalian. Sehingga ditransliterasi harus ditulis 2M. Nah itu Immanuel. Maka Yunani juga mengikuti, Inggris juga mengikuti, tetap 2M. Namun di Alkitab 1M, Alkitab bahasa Indonesia. Harusnya. Namanya transliterasi jujur, tetap harus 2M. Karena M yang menggunakan titik pendua kalian itu wajib ditransliterasi double M. Dan ini 2 kata Immanuel, Immanu dan El. Ya, Nu itu sebenarnya akhiran pengganti orang kedua jamak. Orang pertama jamak, maaf.
yang disebut kita. Nu itu kita. Maka Immanuel adalah penyertaan terhadap kita. Nah, yang menyertai siapa? El ini singkatan dari Eloa. Eloa itu adalah tunggalnya dari Elohim. Elohim jamaknya, Eloa adalah tunggalnya. Maka Eloa ini apa? Eloa ini adalah berkuasa. Maka kata El itu artinya berkuasa, kuat, perkasa, dan masyur. Itu dari arti kata Eloa. Maka Elohim Immanuel ini adalah Allah yang berkuasa, yang perkasa, yang maha kuat. Itulah yang beserta dengan kita. Ketika Immanuel berproses dalam perjanjian, setiap umat disertai Allah karena memang Allah ingin memperlihatkan beberapa hal menyangkut tentang Immanuel ini. Penggenapan kata ini muncul di perjanjian baru Matius 1 ayat 23 yang merupakan kutipan dan penggenapan nubuatan Yesaya bahwa anak darah Maria mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Ini juga adalah tanda yang membantu Yusuf untuk mengimaninya bahwa anak itu adalah wujud kehadiran Allah sebagai penggenapan dari rencana Allah yang besar bagi manusia melalui Yusuf dan Maria. Nah, sehingga pemaknaan historis teologis tentang kata Immanuel kekinian menyatakan 3 hal. Jadi Immanuel makna pertama ini adalah keberadaan Allah di tengah umatnya. Baik PL maupun PB memiliki makna yang sama. Intinya bahwa kehadiran Allah dalam kekudusan yang absolut, dia ingin memperlihatkan bahwa dia ada. Sejak awal memang Allah yang adalah roh adanya yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Ketika dia menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api, dengan simbol kehadiran yang disebut tabut perjanjian itu. Kadang-kadang dia bisa muncul dalam wujud semak belukar yang terbakar atau awan atau api. Apa saja karena juga ada yang sifatnya antropomorfik di mana Allah menyatakan diri hanya memperlihatkan punggung. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah berwujud, tapi itulah makna antropomorfik namanya. Jadi kalau misalnya Musa melihat punggung Allah, bukan benar-benar lihat punggung, karena dia tidak berwujud. Ya, sebabnya apapun bentuknya, Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa dia ada. Sehingga digenapilah dalam perjanjian baru, Allah dalam wujud manusia. Ini doktrin GPDI. Ya. Allah yang akhirnya melakukan penjelmaan diri menjadi firman dalam daging. Berarti kita sedang menyebut Yesus dalam 2 natur. Yang dimaksud di sini adalah Yesus yang kemudian disebut Immanuel. Yesus adalah representasi dari kehadiran Allah yang akan menyertai orang yang percaya. Setelah Yesus ada Roh Kudus akan diam dan menyatu dengan kita sebagai tanda atau jaminan bahwa Allah beserta dengan kita setiap waktu. Ketika dia menjadi roh, maka Yesus yang adalah firman. Sampai kapanpun firman itulah yang akhirnya membuat kita mengerti, menyadarkan kita, mengingatkan kita. Akhirnya bersifat menuntun menyertai kita. Tapi kita kembali bahwa Allah, keberadaan Allah di tengah umatnya adalah ingin menunjukkan bahwa manusia yang berada dalam perangkap dosa, yang membuat manusia resah, khawatir, gelisah, gamang, hidup kelam, gelap tanpa kebenaran, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada harapan hidup yang lebih baik. Sama seperti Paulus katakan, siapa yang akan melepaskan kita dari tubuh maut ini? Yesus adalah representasi kehadiran di tengah umatnya untuk menjawab kebutuhan kita yang esensial,
yaitu keselamatan. Dialah penebus, dialah pembebas, dialah sang juru selamat manusia, dialah raja damai. Seperti Lukas 2 ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, terwakili seluruh yang disebut afar ha'adama, yang memiliki debu tanah sebagai hayat insania, itu akhirnya berdosa. Keberadaan menjadi berdosa. Maka hilanglah kemuliaan Allah menurut Roma 3:23. Hilangnya kemuliaan Allah menyebabkan manusia tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Manusia diciptakan Allah di Taman Eden hidup dalam damai sejahtera sempurna. Tapi hilang karena kemuliaan Allah pun hilang. Maka sebabnya ketika Yesus hadir, berita peneguhan pada kelahiran Yesus oleh bala tentara Allah berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera dikembalikan. Maka damai sejahtera itu sumbernya dari Allah. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus kemudian berkata dia hidup dalam damai dan menyatakan damai itu indah, damai yang bagaimana? Sebab damai sejahtera itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Mau dia COVID-19 di sekitar kita, ada ancaman sebesar apapun, damai sejahtera itu tidak berubah dalam diri kita. Maka itu produk ilahi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian kita mengerti bahwa ketika ada orang merasa, banyak orang juga kan merasa sok tahu, kekeh dengan pendapatnya. Di Sulut baru selesai pilkada. Maka ada omak ditanya, omak mau coblos nomor berapa? Pokoknya omak tetap pilih Golkar. Oh Golkar omak. Jadi coblos nomor 1. Tidak, Golkar itu nomor 2. Rupanya dia tidak bisa move on dari zaman Orde Baru. Karena di zaman Orde Baru Golkar tetap nomor 2. Omak pilih Golkar. Iya pilih Golkar. Selesai pencoblosan, omak coblos nomor berapa? Nomor 2. Kan Golkar nomor 2. Wait, Golkar nomor 1 omak. Tidak, sejak dulu omak tahu Golkar nomor 2. Nggak bisa diubah dia. Dia merasa bahwa dia yang benar. Karena sudah tua, prinsipnya kuat, nggak bisa digeser. Banyak orang berpikir bahwa dia merasa benar. Dia merasa bahwa dia berada dalam Allah, Allah ada di dalam dia, melayani. Tapi sebenarnya sudah tidak ada. Dia berpikir dia hidup dalam damai sejahtera, tapi semu apa? Itu penciptaan konsep damai sejahtera yang secara subjektif. Yang sebenarnya bukan real, datang dari Allah. Maka hati-hati. Orang yang sudah tidak mengimani kehadiran Allah, bisa-bisa dia sudah kehilangan damai sejahtera. Karena harus konsisten. Percaya Allah ada. Maka Allah ingin mau berkata begini sama Ahaz. Lu gak nganggap gua ada apa? Gua ada buat lo setiap waktu. Apa kurang sejarah membuktikan di mana gua ada menang Israel setiap perang? Tapi Ahaz pikirannya berbeda. Dia ingin melihat sesuatu yang berdasarkan kalkulasinya sendiri. Merasionalisasi berdasarkan apa yang dia pandang. Asyur kuat, Asyur selalu menang, Asyur wah pasti Asyur. Maka dalam hal ini kita perlu yang namanya pekerjaan Roh Kudus yang akan terus membangun intuisi di dalam diri kita untuk percaya bahwa Allah itu ada. Kita imani Allah ada, maka kita akan alami juga yang namanya penyertaan. Yang kedua, Immanuel adalah kedekatan Allah dengan umatnya. Ya. Ini kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia. Sejak semula Allah ingin bergaul karib dengan manusia. Dia mau dekat dengan orang-orang yang terkasihnya. Maka lihat di Taman Eden. Dia selalu ada. Adam, di manakah engkau? Dia ingin bersekutu. Dia ingin dekat. Dibangunnya tabernakel. Supaya apa tujuannya? Supaya aku diam di tengah-tengah Israel. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Di perjanjian baru Yesus pun berkata,
Yohanes 15 ayat 7. Yesus sebagai firman mau menunggal dengan kita. Sehingga dia berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menunggal. Kita di dalam dia dan firmannya di dalam kita. Kalau firman menyatu dengan kita, maka kita bisa memahami bahwa di setiap waktu Allah ada bersama dengan kita. Dia mengingatkan, dia menghibur, dia menguatkan, dia meneguhkan, dia menyadarkan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus menjanjikan penolong yang lain setelah dia mau pergi. Yang akan menyertai, dalam ayat ini berkata, ia akan menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan kalimat ini. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Penekanannya di sini. Tetapi kamu mengenal dia. Loh kok langsung menyatakan bahwa kita mengenal dia? Ya iya. Karena kepastiannya adalah kita melekat padanya. Orang yang melekat berarti kenal. Orang yang melekat pada Kristus berarti kenal. Roh Kudus dapat dikenal karena Roh Kudus pun ada dalam diri kita memuliakan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita memuliakan Yesus. Tritunggal tetap menyatu di mana-mana. Nah, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Dia menyertai kita. Kalau ada kegalauan, ada resah, ingat firman. Firman yang akan berkata, aku menyertai kamu. Immanuel akan terinternalisasi dalam diri kita dan menjadi pengalaman aktual di setiap hari hidup kita. Maka baru bisa kita berkata, Immanuel, Immanuel. Seperti WL bilang tadi, jangan cuma dengar, jangan cuma tahu. Tapi Immanuel harus dialami. Amin. Kalau mau mengalami, cek dulu sejauh mana kita melekat dengan dia atau tidak. Sejauh mana kita beriman atau tidak. Yang ketiga, Immanuel artinya keikutsertaan Allah pada umatnya. Keterlibatan Allah dan intervensinya atas hidup manusia serta keberpihakan Allah bagi mereka yang beriman dan takut akan Tuhan. Perhatikan. Kalau berada dalam satu frekuensi, satu gelombang, maka semua pergerakan kecil itu connect sampai ke ujung. Setuju? Kalau Allah yang adalah roh kebenaran, kemudian kita juga hidup di dalam roh yang sama, itu yang disebut connect dengan Allah. Connect dengan yang roh-roh yang sama dalam jemaat, dalam pelayan. Betapa penting ketika kita mengetahui keikutsertaan Allah dalam pekerjaan roh yang menaruh sesuatu, yang mengerjakan sesuatu dan sama. Roh yang ada pada saya harus ada pada WL. Pada WL, pada pemusik, pada singer, pada jemaat. Maka kita menjadi roh yang sama. Memiliki gelombang yang sama. Frekuensi yang sama. Kalau frekuensi yang sama, baru bisa jalan. Alkitab katakan, berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Sepakat itu adalah satu frekuensi. Kalau kita berada pada satu frekuensi, kita akan bersyukur setiap waktu. Kenapa? Karena ada Immanuel, ada keikutsertaan Allah pada hidup kita dalam seluruh pergumulan. Karena Allah mengikatkan dirinya pada kita, sehingga hidup kita menjadi miliknya. Dengan kata lain, Allah menaruh perhatian penuh pada kita. Sehingga semua yang berhubungan dengan pergumulan kita, kesulitan kita, penyakit kita, penderitaan kita, kebutuhan hari esok kita pasca pandemik ini, atau efek pandemi itu, dia ikut terlibat dan mengintervensi seluruh bagian hidup kita. Bayangkan kurang apa kita memahami Immanuel. Luar biasa bukan? Makanya ini judul Immanuel itu saja cukup. That's it. Bagi saya Immanuel more than enough. Lebih dari cukup.
Sebab ketika kita berbicara Immanuel, kita bicara tentang jaminan. Kita berbicara tentang keamanan, kenyamanan, kesejahteraan. Maka lihat, sama seperti Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kondisi apapun para pebisnis, usahawan yang punya perusahaan, punya pabrik, dengar, Immanuel ada bagi kita. Tapi jangan pakai logika kita. Immanuel itu adalah Allah yang berpikir tentang kita. Immanuel itu bukan kita merancang bagaimana kalkulasi yang harus kita hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalkulasi saya ini, bukan ukuran kita yang harus jadi. Immanuel bukan apa kata kita. Immanuel adalah apa kata Allah dan apa yang harus terjadi pada kita berdasarkan yang Allah rancangkan. Bisa bilang haleluya? Sehingga closingnya begini. Jadi jelaslah bahwa Immanuel dalam sejarah kekinian bagi orang percaya adalah penyataan diri Allah dalam 3 hal. Pertama, keberadaan Allah di tengah umatnya. Allah ingin menunjukkan bahwa dia ada. Ya, dia ada. Orang yang beriman percaya dia ada. Ya, kedua, kedekatan Allah dengan umatnya. Dia ingin bersekutu, dia ingin menyatu, dia ingin manunggal, dia ingin ada di dalam kita. Dan yang ketiga adalah keikutsertaan Allah pada umatnya. Dia ingin intervensi seluruhnya. Kenapa? Dia tahu siapa kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu kebutuhan kita. Lebih dari yang kita tahu tentang siapa kita dan kebutuhan kita. Maka dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Yesus adalah Immanuel itu bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan saya percaya makna dari Immanuel, yaitu sejarah dalam kekinian sesuai dengan tema pranatal kita pada pagi hari ini. Biarlah Allah yang memang mau ada, dia hadir di tengah-tengah kita. Dia juga ikut terlibat dalam segala kebutuhan, dalam segala kehidupan kita, dan dia mau bersekutu dengan kita umatnya. Puji Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa dia Immanuel ada di setiap musim hidup kita. Puji Tuhan, mari pemain musik silakan ada pada instrumennya. Kita naikkan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari saudara kita berdiri bersama, kita akan merespon firman Tuhan. Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
ulangi kembali. Nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Engkau ada, amin, amin, bersamaku. Ya Tuhan, terima kasih. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguh dan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa pertanda Immanuel yang diberikan oleh Allah melalui Yesaya merupakan sebuah peringatan untuk kekerasan hati dari Raja Ahaz yang lebih memilih berpihak kepada Raja Asyur karena menganggap bahwa Asyur sekutu bisa memberikan kebebasan, menolong dia. Allah datang dengan sebuah peringatan. Dialah Immanuel, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menyatakan pertolongannya. Sayang, Ahaz lebih memilih untuk berpihak, mengandalkan manusia. Secara profetik itu menunjuk kepada janji bagi umat Allah di zaman Yesus. Yesus menjadi pertanda Allah ada di tengah umatnya. Dialah Immanuel, menyatakan kehadirannya di tengah umatnya. Dan saya percaya itu pun terkait dengan pemahaman eskatologis kita. Sejak Yesus hadir lewat Roh Kudus-Nya, itu makin kuat nyata. Dalam perjanjian lama, Allah adalah Bapa, digambarkan Allah yang ada di atas kita. Yesus, dialah anak Allah yang beserta dengan kita. Tapi Roh Kudus, dialah Roh Allah yang ada di dalam kita. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Saudara, situasi yang sulit yang kita hadapi bersama hari-hari ini, biarlah itu tidak membuat kita menjadi takut, tidak menjadi gentar. Karena kita percaya Immanuel, haleluya, dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari nyanyikan kembali pujian ini. Dan kita akan masuk di dalam doa. Saudara mungkin sedang ada dalam pergumulan. Nyanyi dengan percaya, angkat tanganmu dan arahkan imanmu kepada setiap janji firman-Nya. Dia Immanuel, haleluya, haleluya. Engkau ada, amin, haleluya, bersamaku di setiap musim, amin. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkaulah Immanuel, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin, haleluya. Terima
namamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berita firman yang datang kepada kami pagi ini Tuhan. Sungguh bahwa yang kuat, yang perkasa, yang hebat itu menyertai kami. Haleluya. Di setiap musim hidup kami, apapun situasi kondisi yang kami hadapi, kami boleh percaya, haleluya, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih, haleluya, sebagaimana Allah Immanuel itu sudah menyertai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, bahkan sampai di dalam perjanjian baru. Yesus, Engkaulah firman yang menjadi manusia itu, menyertai bersama-sama tengah-tengah para murid. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kami untuk menyertai kami di sepanjang musim hidup kami, selama-lamanya, bahkan sampai kami berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berita firman ini menguatkan kami, menyegarkan kami, memberikan pengharapan kepada kami. Tidak dipungkiri, berat, sulit, menakutkan hari-hari yang kami lewati. Tapi biarlah Immanuel itu, haleluya, menjadi keyakinan kami bahwa Engkau beserta dengan kami. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, umat-Mu di rumah mereka masing-masing diberkati oleh firman ini. Firman ini Tuhan meteraikan di dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ini dengan tetap percaya janji penyertaan Tuhan bagi kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau bersekutu, dan Engkau akan melakukan intervensi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, berpegang kepada janji firman-Mu, kami mengerjakan bagian kami, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan untuk kami. Terima kasih, berkati umat-Mu dengan keberadaan mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Joy Keliando yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apa yang menjadi kerinduan, harapan dan cita-citanya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Berkati kami semua. Bapak, menyerahkan kehidupan setiap kami, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga dari umat-Mu, setiap pekerjaan, usaha, perjalanan dan pelayanan di sepanjang minggu ini. Biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga Tuhan limpahkan, dan penyertaan-Mu menjadi bagian dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini sampai pada usainya. Dan kalau sebentar kami akhiri, biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Sebelum kita usaikan, beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman.
tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joy Keliando yang sudah melayani pada ibadah pranatal kita yang pertama ini. Tuhan kiranya memberkati. Dan saudara, untuk minggu yang berjalan, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online yang akan dilayani dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat kita ada Beatstone jam 7:30 juga secara online. Dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja secara online jam 5 sore. Puji Tuhan. Kemudian minggu depan kita akan kembali bertemu dalam pranatal yang kedua jam 8. Lalu kemudian sekolah minggu jam 10 pagi secara online. Natal kita hari Jumat ya saudara, tanggal 25 Desember jam 5 sore kita laksanakan juga secara online. Puji Tuhan. Lalu pendaftaran ABA berakhir pada tanggal 24 Desember. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar, silakan mendaftar kepada Ibu Rohani untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan pembacaan ABA yang akan dimulai tanggal 1 Januari 2021. Demikian saudara, disampaikan pengumuman. Tentu selepas ibadah ini akan dilaksanakan sekolah minggu jam 10. Baik saudara, terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.